Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyati min indillahi tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah Subhanahu wa ta'ala mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya syukur, sabar, dan istighfar itu tidak ada rahasianya. Disebut rahasia karena barangkali kita belum tahu. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita penjelasan atas ketiga perkara ini sebagai satu senjatanya orang mukmin menghadapi berbagai ujian di dalam kehidupan. Mulanya adalah iman. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya itu kebaikan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan orang beriman karena semua urusannya kebaikan. Dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Maknanya ini tidak terjadi kecuali disebabkan karena iman. Apa yang menakjubkan dari urusannya orang beriman? Yang pertama, jika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bersyukur, sehingga syukur itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersabar, maka kesabaran itu menjadi baik baginya. Demikian pula orang mukmin itu menakjubkan urusannya karena ketika dia beribadah kepada Allah, maka dengan keikhlasan dia sampai kepada keridhaan Allah. Dan bahkan ketika dia berdosa kepada Allah, maka dengan taubat, dengan istighfar, dia juga menadah berbagai macam ampunan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW menyebut keadaan orang beriman yang seperti ini sebagai keadaan yang menakjubkan. Karena keimanan yang ada di dalam dadanya menuntun dia untuk bersikap yang paling tepat menghadapi segala keadaan yang mungkin saja terjadi di sepanjang hidupnya. Itulah yang dikerjakan iman. Iman itu tidak menjamin kita supaya selalu berlimpah, selalu tertawa, selalu bahagia, selalu senang-senang, tidak. Yang dijaminkan iman adalah iman itu menuntun kita kepada sikap yang paling tepat menghadapi berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan. Mari kita bahas dari yang pertama. Yang menakjubkan pertama-tama dari orang beriman adalah apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur itu baik baginya. Syukur itu, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat yang disyukuri. Jadi mampu bersyukur atas suatu nikmat itu lebih agung daripada nikmat yang dirasakan lalu disyukuri itu. Kalau kita mendapatkan nikmat kesehatan, lalu dengan kesehatan itu kita mensyukurinya,
mengucap tahmid kepada Allah, menggunakan nikmat kesehatan itu untuk mentaati Allah, untuk beribadah, untuk beramal saleh, membagi kemanfaatan kepada sesama manusia, maka yang demikian itu akan menjadi satu nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat itu sendiri. Jadi mampu bersyukur itu karunia Allah. Kita tidak akan mampu bersyukur kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka tadi Ibu Dani sudah membacakan satu doa yang sangat indah untuk selalu kita baca. Kalau bisa jangan sampai kelewat. Bisa di dalam sholat, yaitu di tasyahud akhir, atau bisa juga di luar sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya bisa berzikir, ingat kepadamu, supaya bisa mensyukurimu atas nikmat-nikmat yang kau anugerahkan kepadaku, dan supaya aku bisa ihsan, supaya aku bisa mampu untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, manasik hajiku, kesemua aktivitas ketaatanku, hidupku dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Padahal tidak layak untuk Engkau kecuali yang terbaik. Maka bantulah kami untuk memperbaikinya. Jadi ibadah itu Allah Subhanahu wa taala meminta ahsanu amala, amal yang terbaik. Oleh karena itu, kita lihat para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'anul Karim banyak memohon kepada Allah supaya ditolong untuk mampu bersyukur, mampu taat, mampu beramal soleh, mampu melakukan berbagai macam ibadah ketaatan. Di antaranya dalam surah An-Naml, misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, tolonglah aku supaya mampu mensyukuri nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku, dan tolonglah aku supaya mampu mensyukuri nikmat yang Kau anugerahkan kepada orang tuaku, dan tolonglah aku supaya mampu beramal saleh, amal saleh yang Engkau ridhai, dan tolonglah aku, masukkan aku dengan rahmat-Mu supaya termasuk golongan orang-orang yang saleh, hamba-hambamu yang saleh. Itu. Jadi ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syukur kita ini adalah sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Orang kalau bersyukur, maka Allah menjanjikan kepadanya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mempermaklumkan, mengumumkan kepada seluruh alam semesta, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, jika dia bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka sungguh aku, kata Allah, pasti akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, tetapi jika kalian mengkufuri nikmat itu, tidak mengakui nikmat itu dari Allah, tidak mensyukurinya dengan cara-cara yang dituntunkan Allah, maka inna azabi lasyadid, ingatlah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya mendahului murkanya, maka kalimatnya tidak diseimbangkan setara. Kalau kalimatnya diseimbangkan setara, seharusnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la u'adzibannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Kalau kalian kufur, maka pasti akan kusiksa kalian. Jadi kalimatnya kalau sepadan seharusnya begitu. Tetapi Allah menggunakan kata-kata inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini adalah ancaman, tetapi ancamannya ini masih membuka kesempatan siapa yang kufur untuk memperbaikinya, siapa yang kufur untuk segera mensyukurinya, siapa yang kufur untuk segera kembali beriman kepada Allah dan memperbaiki dirinya. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam syukur terdapat tambah nikmat. Kata para mufassir, selain ditambah nikmat, juga dijaga nikmat. Maka barang siapa ingin nikmat-nikmatnya langgeng dijaga oleh Allah, dia mensyukurinya. Bukan cuma langgeng nikmat-nikmat itu dijaga oleh Allah bagi dirinya, tetapi juga ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ini yang menjadi rahasia syukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di Taman Laut Bunaken pada suatu hari ada orang hendak menyelam. Dia sudah menyewa alat-alat selam. Alat-alat selam ini sewanya mahal, dari baju selam yang terbaik, kemudian tabung oksigen yang terbaik, maskernya yang terbaik, kemudian sampai kacamata selamnya yang paling bagus, kemudian juga sampai ke torch lampu untuk dahinya juga yang paling bagus, sepatu kataknya yang terbaik. Dia sewa bot terbaik, dia minta diantar guide terbaik. Pergilah dia ke tempat site untuk diving itu, site untuk dia menyelam. Nah, ketika kemudian tiba di tempat menyelam itu, dia kemudian turun ke lokasi di mana dia harus menyelam. Turun dengan badan dijatuhkan ke belakang, pure gitu ya, masuk ke kedalaman 2 meter, 3 meter, Masya Allah, indah sekali pemandangannya. Ada ikan warna-warni, ada ikan clownfish, badut yang nggak terlalu seperti badut sebenarnya. Ada angelfish yang tidak juga seperti malaikat bentuknya gitu ya, tapi warna-warninya sangat indah, dengan terumbu karang yang tersusun begitu rupa, dengan susunan-susunan yang menakjubkan warna-warninya. Ada ikan yang pemberani deket-deket sama dia, ada ikan yang malu-malu bersembunyi di antara sela-sela anemon laut, ada kemudian berbagai macam jenis ikan yang bergerombol, ada juga yang menyendiri. Segala keindahan dipaparkan di hadapannya. Maka dia mengatakan, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, indah sekali, tabarakar rahman, gitu. Sampai kemudian ternyata diajak kejauhan, dia melihat ada orang pakai celana kolor dan kaos oblong saja berada di dalam lautan itu. Dia bilang, hebat, saya kalau nyelam begini harus pakai alat macam-macam, dia cuma pakai celana kolor dan kaos oblong. Maka dia acungkan jempol, tidak cukup 1 jempol, dia acungkan 2 jempol ke arah orang itu. Yang sana membalas dengan lambaian kedua tangan. Lalu setelah puas di situ, dia turun lagi ke kedalaman berikutnya, 5 meter, 6 meter. Masya Allah, makin indah, makin dahsyat. Berbagai jenis ikannya berbeda. Di situ ada teronggok bangkai kapal. Dia masuk ke dalamnya, ternyata jadi sarang ikan yang sangat banyak. Semua keindahan itu luar biasa. Begitu keluar dari bangkai kapal yang karam itu, dia melihat di kejauhan, ternyata si celana kolor dan kaos oblong juga ada di kedalaman itu. Dia bilang, kalau 2 meter, 3 meter naik ke atas ambil udara dekat, ini 6 meter, 7 meter, hebat sekali. Kemudian dia tidak cuma mengacungkan 2 jempol tangan, tapi juga sekaligus jempol kaki gitu. Dia turun lagi ke kedalaman berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ke kedalaman 12 meter, 13 meter. Masya Allah, ternyata sudah sore, matahari sudah remang-remang, cahayanya masuk, sehingga dia nyalakan torch yang ada di dadinya. Dia nyalakan sekak, begitu menyala, ternyata si celana kolor kaos oblong sudah tepat berdiri di depannya. Tidak tahan dengan penasarannya, dia tarik si celana kolor kaos oblong ini naik ke atas ke permukaan. Lalu kemudian setelah membuka maskernya, dia bertanya, Mas, kasih tahu dong rahasianya, hebat banget nyelam sampai kedalaman segitu, nggak pakai alat apa-apa. Saya nih loh, sewanya mahal ya Mas. Orang itu menjawab, makasih ya, aku tadi tenggelam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa bedanya dan apa persamaannya orang tenggelam dan orang menyelam? Persamaannya orang yang tenggelam dan orang menyelam adalah keduanya sama-sama berada di dalam air. Dan sebenarnya keduanya sama-sama disuguhi pemandangan yang sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam rupa ikan, terumbu karang, dan pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan. Tetapi sangat berbeda keadaannya orang yang tenggelam dan orang yang menyelam. Orang yang menyelam itu menikmati semuanya dengan begitu ketakjuban hati, bersyukur, menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menyelam adalah orang yang bersyukur. Sementara orang yang tenggelam sama-sama berada di dalam lautan, tetapi dia tidak bisa menikmati pemandangannya.
dia merasakan sakit, dia merasakan kembung, dia merasakan dadanya sesak, dia merasakan paru-parunya pengen jebol. Nggak enak sekali. Maka lautan nikmat Allah ini namanya dunia. Lautan nikmat Allah ini namanya dunia. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba-coba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghinggakannya. Coba Bu dihitung nikmatnya Allah sekali-kali saja. Satu nikmat saja. Tutup mata. Dah, nikmat mata itu harganya begitu mahal, sehingga kita tutup mata kita saja kita sudah kehilangan begitu banyak nikmat yang dianugerahkan Allah untuk menghiasi hati kita dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Belum lagi kalau jantungnya berhenti sebentar aja gitu. Belum lagi kalau kemudian hidungnya mampet. Belum lagi kalau kemudian telinganya tiba-tiba tuli. Belum lagi kalau kemudian badannya tidak bisa bergerak. Belum lagi kalau tiba-tiba kemudian bibirnya keraket itu apa? Melengket. Nggak bisa ngomong dan lain sebagainya. Begitu banyaknya nikmat Allah. Untungnya kita tidak disuruh menghitung, karena kata Allah kalau menghitung nggak mungkin bisa. Yang ditugaskan kepada kita hanya bersyukur. Bedanya orang tenggelam dan orang menyelam adalah orang menyelam itu ketika dia memasuki lautan nikmat Allah, dia mempersiapkan perangkat-perangkatnya. Dan perangkat utama seseorang memasuki lautan nikmat Allah yang bernama dunia ini adalah keimanan. Dengan keimanan itulah dia bisa bersyukur, melihat segala sesuatu seperti indah adanya, melihat segala sesuatu sebagai nikmat yang sangat agung. Orang kalau tidak bersyukur, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka lihat segelas air, dia haus, ya cuma haus dan ingin minum. Tetapi kalau dia bersyukur kepada Allah, dia bertafakur tentang nikmat berupa air ini. Ya Rabbi, ini air, ya Allah, Engkau hendak memberi rezeki kepadaku berupa minum di saat aku haus. Di mana Engkau uapkan air ini, ya Allah? Di samudera sebelah mana uap itu? Naik ke langit menjadi awan. Awannya itu ditiup oleh angin, dikisarkan, dibawa kemana itu awan? Awan itu di mana jatuh sebagai hujan. Hujan itu di mana menyusup ke kedalaman bumi. Kalau sudah di dalam bumi, di mana dia menelusup di antara celah-celah batuan. Kalau sudah begitu, di mana dia memancar sebagai mata air. Kalau sudah di mata air, siapa yang kemudian memasukkannya ke dalam botol misalnya? Kalau sudah di dalam botol, siapa juga yang nganter ke sini menuangkannya ke dalam gelas sampai bisa diminum? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmatnya terasa bertambah-tambah. Bukan cuma kayak ada manis-manisnya gitu. Bukan cuma itu, tetapi yang terasa adalah betapa nikmatnya Allah itu untuk menghadirkan rizki air minum ini kepada saya, mempertemukan saya dengan air minum ini. Itu perlu panitia mengundang, membelikan tiket pesawat. Padahal cuma mau mempertemukan saya dengan rezeki yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz di sisi Allah. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, tetapi sekali Allah untuk mempertemukannya indah sekali. Itulah orang bersyukur, Bu. Kadang-kadang mikirnya lebay. Itu orang bersyukur, Bu. Semua jadi pemandangannya indah sekali. Lihat suami bangun tidur, wajahnya nggak karuan, begitu. Masya Allah, itu kalau mensyukuri, ya Allah, ini dulu siapa yang melahirkan? Kok ya bentuknya kayak begini? Tapi disyukuri itu begitu indah, jadi begitu indah. Rambutnya sudah mulai memutih, bercahaya gitu ya. Itu ya, Masya Allah, sudah penuh dengan kekayaan di dalam dirinya, gitu ya. Kekayaannya itu ada minyak di dalam darahnya, kolesterol. Ada apa lagi, Bu? Barang tambang yang ada emas di giginya. Ada apa lagi, Bu? Gitu ya. Itu Masya Allah, segala sesuatu dilihat dengan rasa syukur itu. Anak-anak kita ini kalau kita syukuri, kita lihat itu kayak jalan surga. Jalan surga ini.
Ini kalau berdoa ini lidahnya ini yang kecil mungil ini, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kelak saya di akhirat. Indah sekali. Bagi seorang yang bersyukur, segalanya jadi terasa indah, segalanya jadi terasa nikmat, lebih nikmat, bertambah-tambah nikmat. Maka saya sering bilang suami-suami ibu, kalau ada apa-apa, nikmat Allah itu tolong disyukuri, pasti ditambah. Punya istri, disyukuri, maka pasti akan ditambah nikmatnya. Jumlah belum tentu. Tabarakar Rahman, ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rahasia syukur itu menambahkan nikmat, dan yang namanya syukur itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, meringankan hisab. Di akhirat kelak ada audit yang dijalankan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Auditnya sangat rumit, pertanyaannya sangat detail, sangat rinci, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya bertanya dipakai untuk apa, tapi gimana ngambilnya, dibelanjakan untuk apa. Semua ditanya, sen demi sen. Semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu yang sudah dianugerahkan kepada kita bukan cuma harta, kesehatannya, gitu ya, kelimpahannya, kesenangannya, masa santainya, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, audit itu bisa sangat merepotkan bagi kita-kita yang ternyata banyak nikmat Allah justru kita pakai untuk durhaka kepadanya. Banyak nikmat Allah kita pakai untuk tidak mentaatinya. Pada saat itu Nabi SAW menggambarkan orang itu kalau dihisap, diaudit sama Allah di hadapannya, maka dia akan berkeringat dingin. Nanti keringat dinginnya mengucur deras setara sebanyak apa action memalukan. Jadi kita semua ini ternyata bintang film. Bintang film, Bu, film kehidupan yang juru kameranya standby sejak kita balik sampai kita mati. Nama kameranya Raqibun Atidun. Yang Raqib Atid ini selalu mengawasi, tidak pernah lepas. Kameranya tidak kenal habis baterai. Kameranya juga tidak kenal habis memori. Pokoknya selama masih menjalankan tugas, dia akan terus merekam. Dan semua itu yang kelak akan ditayangkan di dalam hari yang disebut sebagai Yaumil Hisab, atau hari audit itu. Kita akan disuruh Allah menonton film yang kita bintangi sendiri, film yang menceritakan seluruh kehidupan kita di dunia. Maka tergantung seberapa banyak acting kita yang bagus, itu akan membuat kita tersenyum. Tetapi acting kita yang jelek akan membuat kita berkeringat, pucat pasi. Nah, Nabi SAW menjelaskan, saking beratnya hari itu, ada orang-orang yang akan tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sampai mata kaki. Ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai lutut. Ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai pinggang. Ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai pundak. Tergantung seberapa memalukan aktingnya. Maka berusahalah untuk menjadi seorang aktris yang layak mendapatkan piala Citra atau bahkan Oscar, yaitu dengan acting sebaik-baiknya menurut skenario yang sudah dituliskan Allah. Skenario dari Allah adalah skenario untuk selalu taat kepada Allah di dalam berbagai macamnya. Jadi inilah rahasia syukur. Syukur itu menjadikan nikmat terjaga. Kalau mau suaminya awet, disyukuri, karena yang disyukuri akan terjaga, gitu ya. Ya, awet itu biasanya yang jelek lebih awet daripada yang ganteng. Kalau yang ganteng itu umur 50-an sudah gantengnya semakin hilang. Kalau jelek itu awet sampai tua tetap jelek gitu. Dari awal sampai akhir awet gitu ya, tetap jelek terus itu. Tapi jelek dan ganteng itu relatif sekali. Jadi jangan pernah mengukur selera orang dengan selera kita sendiri. Jangan pernah mengomentari suami orang dibandingkan dengan suami kita sendiri. Nah, termasuk bersyukur adalah tidak membanding-bandingkan nikmat yang diperoleh orang lain dengan nikmat yang diperoleh
sendiri. Karena rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Sebabnya apa? Rumputnya plastik. Kan kita nggak tahu gitu kan. Itu kadang kita melihat orang lain tampak hidupnya lebih enak daripada kita. Siapa bilang? Belum tentu yang melaksanakan, yang ngelakoni, kata orang Jawa, merasakan hal yang lebih seperti bayangan kita. Ketika istri saya melahirkan Hilma dulu, kami di sebuah rumah sakit, ibu dan anak yang dimiliki oleh seorang dokter spesialis kandungan terkemuka di Jogja. Mertua saya itu bilang sama dokternya itu, wah enak ya dok ya punya rumah sakit sendiri begini. Jadi Masya Allah, jadi enak sekali sih, tinggal jadi dokter, tinggal gini. Kata dokternya, nikula jenengan pak, itu kan bapak yang lihat. Bapak tahu nggak, katanya saya ini kerja cari makan pak, kadang-kadang makan nggak sempat. Baru nyendok satu ditelepon, bu ada yang mau lahir. Baru nyendok 2 sendok, bu ini kayaknya perlu sesar. Baru nyendok 2 sendok, kadang-kadang harus berbagai macam hal itu harus ditangani. Ngelakoni, yang melaksanakan belum tentu merasakan seindah orang yang melihat. Maka tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain. Belum tentu dia melakukannya itu enak. Jadi artis terkenal, senang bu? Nggak enak bu, susah. Saya itu bukan artis, tapi kok yang merasakan susahnya jadi orang yang gampang dikenali. Makanya sekarang kalau pergi ke mana-mana jangan pakai peci, pakai topi yang lain gitu. Karena pernah hampir ketinggalan pesawat gara-gara staf bandara semuanya minta foto gitu. Nah itu kan susah gitu. Security-nya aja minta foto gitu, AFSEC gitu ya, aviation security minta foto. Nggak enak bu, padahal pengen lagi mau nelpon istri, Ustaz, tolong ini dulu nih, macam-macam gitu ya. Padahal baru ada yang diurusi. Ternyata hidup itu semuanya wang sinawang. Kata orang Jawa, wang sinawang, hanya orang saling memandang. Kadang-kadang menyaksikan orang lain tampaknya lebih enak gitu ya. Ada orang terdampar di pulau, ngelihat ada perahu datang. Yang terdampar di pulau bilang, ada perahu. Kata orang yang di perahu yang sebenarnya tersesat, ada pulau gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu melihat orang lain kayaknya lebih enak. Yang di perahu ngira di pulau itu enak, yang di pulau ngira di perahu itulah yang enak. Itu karena kemudian kita kadang-kadang memperbandingkan, suka ngelihat yang lebih gitu ya, yang kemudian tidak ada dalam jangkauan kita, gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini bersyukur gitu ya. Maka bersyukurlah sampai pada level seperti orang Madura bersyukur, gitu ya. Jadi orang bersyukur itu memandang segalanya begitu indah, diperbandingkan begitu indah. Ada pedagang semangka, ternyata pedagang semangkanya orang Madura, orang Madura. Dia beli, ibu-ibu itu, bu semangka bu, dijamin merah bu, wena bu. Dibelilah semangka itu, baru mau diambil, jatuh bu, pecah. Kata si ibu, loh semangkanya putih gini loh mas, sampean ibu saya. Loh enggak bu, ibu saja kalau jatuh pucat, apalagi semangka saya. Di saat lain ada yang beli mangga, bu mangganya bu manis bu, lo beli berapa bu? Sekilo aja mas. Lo cuma sekilo bu, nggak apa-apa sekilo aja. Manis bener ini, manis bu, saya jamin manis. Lo ditimbang sekilo, manis. Dicoba di rumah ternyata asam semua. Datang komplain, nih katanya mangganya manis, ternyata asam semua. Sampai nipu saya. Lo ibu kok marah-marah? Saya dengan ibu itu nasibnya masih bagus ibu. Lo gimana? Ibu itu cuma ketipu sekilo kok marah. Lah saya ketipu 3 karung. Jadi pandai-pandailah bersyukur gitu ya. Masya Allah tabarakallah rahman. Melihat kadang sesuatu dari sudut pandang orang lain juga penting. Itu ya. Ini syukur. Syukur itu apa rukun syukur? Nah ini yang penting. Rukunnya syukur, 1, memuji pemberi nikmat. Rukunnya syukur itu 1, memuji pemberi nikmat.
dengan bertahmid, dengan bertasyik, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, gitu ya. Termasuk mensyukuri nikmat ini menjaga yang dianugerahkan kepada kita. Contoh, ibu-ibu mungkin pernah mendengar pembahasan tentang ain. Apa itu ain? Ain itu mata yang dengki. Jadi kalau kita kemudian memiliki nikmat yang kemudian dipuji orang, jawablah dengan masya Allah, la quwwata illa billah. Karena inilah yang menjadi penangkal ain. Masya Allah, tabarakallah, atau masya Allah, la quwwata illa billah. Apa itu ain? Ain itu bukan berarti orang itu punya kekuatan di mata yang kalau melihat kemudian menjadikan kecelakaan, keburukan bagi kita. Enggak. Tetapi ain itu kadang-kadang adalah bertemunya kedengkian dengan doa pas mustajab. Dia doanya pas mustajab, kemudian dia sedang memandang dengan pandangan dengki. Maka ini bisa menjadi kemadharatan bagi orang yang dipandang. Jadi bukan karena dia punya kekuatan, tidak mungkin dia melakukan itu tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang disebut ain itu kayak cerita di surah Al-Kahfi. Ada dua pemilik kebun, yang satu kebunnya besar, yang satu kebunnya cuma sempit. Yang pemilik kebun besar ngejek-ngejek kepada si pemilik kebun yang sempit. Akhirnya si pemilik kebun yang sempit itu kemudian marah, tersinggung, merasa terdolimi, kemudian mengucapkan sesuatu yang buruk tentang kebunnya orang yang lebih luas itu. Akhirnya kebun yang luas itu ditimpa bencana. Itu karena ketemu antara dua hal, yaitu mata dengki sekaligus juga doanya terkabul, doanya diijabah. Orang doanya diijabah sebabnya macam-macam. Mungkin karena dia lagi puasa, mungkin karena dia lagi memang dalam keadaan terdolimi, misalnya madlum, apa dia lagi musafir kayak saya, bepergian, itu bagian dari fasilitas doa mustajabah itu. Nah, doa mustajab sebabnya macam-macam, tapi mata yang dengki ini juga menjadi bahaya. Maka ucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah, kalau anak kita dipuji, ganteng banget ya, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Jadi kita kembalikan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun pertama syukur, memuji yang memberi nikmat. Yang kedua, rukun syukur adalah menggunakan nikmat itu untuk jalan yang diridhoi pemberi nikmat. Menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang diridhoi oleh pemberi nikmat, yaitu Allah. Jadi syukur itu tandanya kita mensyukuri suatu nikmat. Nikmat itu digunakan untuk ketaatan. Nikmat itu digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang khair, gitu. Tidak termasuk mensyukuri meskipun alhamdulillah berulang kali kalau kemudian digunakan untuk maksiat. Alhamdulillah saya punya duit banyak ini, mau tak pakai ke gedung yang kayak trapesium itu. Itulah gitu ya, Dono Kasino Indro, mau dipakai untuk judi. Ya tidak termasuk mensyukuri, meskipun nanti habis judi menang juga alhamdulillah. Gitu. Wah, ini alhamdulillah ini dapat untung banyak, mau saya belikan minum-minuman untuk merayakan. Nah, tidak termasuk mensyukuri kalau tidak digunakan di tempat ketaatan. Jadi pertama menyebut pemberi nikmat, yang kedua menggunakannya untuk yang diridhai oleh pemberi nikmat, yang ketiga wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, tahaddus bi nikmah, dengan membawa nikmat itu supaya bermanfaat bagi orang banyak. Itu ya, nikmat diberi rumah, rumahnya luas, tawarkan terus, pengajian kapan di rumah saya, gitu. Bu, pengajian Selasa Kliwon di rumah saya, pengajian Rabu Wage di rumah saya, pengajian Jumat Pahing di rumah saya, pengajian Minggu Legi di rumah saya, gitu ya. Pengajian pokoknya arisan RT di rumah saya, RW di rumah saya, dasawisma di rumah saya, gitu ya. Pokoknya semua yang baik-baik bisa digunakan di rumah saya. Mobil saya, mau pada berangkat pengajian, bareng-bareng ya saya hampiri semua. Mau pada jenguk orang sakit rumah sakit, tak hampiri aja, tetap siaga di rumah aja, ngumpul ya. Mau untuk macam-macam, semuanya ini bisa menjadi kebaikan-kebaikan besar. Itu ya, syukur. Jadi 3 rukun syukur: mensyukuri pemberi nikmat, menyebut namanya, menggunakannya untuk ketaatan, dan apa tadi?
3. Yang ketiga, menjadikannya bermanfaat untuk sesama, gitu ya. Dah, syukur selesai. Syukur selesai. Yang kedua, sobar. Sobar pakai sod. Sabar itu menakjubkan, kata Nabi SAW, menjadi perilakunya orang beriman ketika mendapat musibah. Karena apa? Karena orang sabar itu hakikatnya mendapat kabar gembira. Di mana? Di ayat tentang musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti, kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, wazan layaf'alanna dalam bahasa Arab meniscayakan wawu di depannya itu bukan wawu atof, bukan wawu penyambung yang berarti dan, tetapi wawu qasam, wawu sumpah yang berarti demi. Maka kalimat walanabluwannakum dalam surah Al-Baqarah, gitu ya, ayat 150 berapa? Sekitar 153 atau 154, mohon dicek. Itu bermakna bahwa walanabluwannakum, demi pasti akan kami timpakan bala, ujian kepada kalian. 155. Akan kami timpakan bala, ujian kepada kalian. Jadi sumpah. Sumpah itu kira-kira kalau Allah bersumpah pasti dilakukan enggak? Iya. Pasti. Berarti yang namanya ujian di dalam kehidupan itu pasti. Bala bencana di dalam ujian itu, hidup itu pasti. Karena ahasibannasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua Allah mengatakan, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja sudah mengatakan saya beriman lalu tidak diuji lagi? Enggak, kata Allah, kami pasti akan menguji mereka sampai kami mengetahui manakah orang yang imannya jujur, imannya betul-betul, imannya serius, dengan yang hanya main-main, dengan yang hanya pura-pura. Nah, Allah memberikan bala, ujian itu, maka di sana bisyai'in, dengan sesuatu. Kalau sesuatu, maka berarti banyak apa sedikit? Sesuatu itu banyak apa sedikit? Kalau dalam bahasa Arab, syai' itu artinya sedikit. Ujian itu cuma sedikit, bisyai'in, dengan sesuatu. Nah, ini sesuatunya yang di sini ini maknanya sedikit. Bisyai'in, dengan sedikit, minal khaufi, dari rasa takut. Pernah diuji dengan rasa takut, Bu? Takut apa? Khawatir, takut miskin, takut susah, takut sakit, takut jatuh, takut apa lagi, Bu? Takut kehilangan. Wah, ini paling berat, ini takut kehilangan, takut macam-macam takut. Minal khauf, dari rasa takut, gelisah, khawatir, cemas. Itu ujian dari Allah. Maka tidaklah seorang mukmin merasakan takut, gelisah, khawatir, cemas, gitu ya, kecuali dia bersabar atas itu. Pahala terus, Bu. Walju, dan rasa lapar. Pernah diuji dengan rasa lapar? Sekarang lapar, Bu? Ya Allah. Jadi gak enak saya pengajiannya gitu kan. Kita segera akhiri ya. Diuji dengan rasa lapar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna rasa lapar seluruh kekurangan. Kadang-kadang kita ini sudah makan tapi tetap merasa lapar. Kenapa? Karena kemudian kita merasa kurang, merasa ada sesuatu yang kemudian mengganjal hati kita, yang bikin lebih lapar daripada lapar yang sebenarnya, gitu. Walju, dan rasa lapar. Juga rasa lapar ketika berpuasa. Tabarakar Rahman. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta. Pernah merasakan ya, harta berkurang, tabungan kok ya itu ada buku endingnya sedih gitu ya. Lagi baca apa, Bu? Baca buku, Pak, lo kok nangis endingnya sedih banget. Buku apa toh? Buku tabungan gitu. Naksi minal amwal, berkurang harta karena berbagai sebab, musibah dan lain sebagainya. Kita mengalami itu.
Wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Mana berkurangnya jiwa, kita ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, gitu ya. Ditinggalkan dengan meninggal maupun ditinggalkan di dalam hidup ini, gitu ya. Sama-sama hidup tapi ditinggalkan, gitu ya. Wasamarat, wal anfus, kehilangan orang-orang yang kita kasih. Wasamarat, dan kehilangan juga buah-buahan. Makna kehilangan buah-buahan adalah panennya meleset. Antara yang ditanam dengan yang dituai tidak sesuai harapan. Itu namanya wasamarat. Jadi kita kadang-kadang investasi ternyata enggak keluar, enggak menghasilkan sesuatu, apalagi bodong gitu. Itu subhanallah ya, segala macamnya. Kita di Indonesia juga sedih, banyak dananya kaum muslimin diatasnamakan mau untuk umrah, ternyata dipakai untuk hal-hal yang sangat tidak pada tempatnya. Subhanallah. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi dapat musibah itu sebenarnya dapat kabar gembira. Di mana kabar gembiranya? Satu, ibu-ibu seneng nggak kalau ada orang yang bilang I love you? Tergantung juga ya siapa yang ngomong ya. Saya waktu di Aberdeen pagi-pagi jalan-jalan gitu ya, kok ya yang nyapa itu nenek-nenek, hello sweet. Nah, kan tergantung siapa yang mengatakan juga. Tetapi pada umumnya dicintai itu satu hal yang sangat indah. I love you. Orang mengatakan mencintai kita. Bagaimana orang yang sabar itu tidak berbahagia? Karena yang mengatakan I love you adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ini jaminan lu. Orang sabar itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, rahasianya sabar itu, kenapa dia disebut kabar gembira? Karena ada yang cinta sama dia, yaitu Allah. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seneng gak kita kalau ada yang bilang sama kita, aku akan selalu bersamamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku akan selalu di sisimu. Seneng gak, Bu? Seneng, tergantung juga ya. Selalu di sisimu tapi gangguin. Tapi bagaimana orang yang sabar tidak bahagia ketika yang mengatakan aku akan selalu di sisimu adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Gak pernah meninggalkan orang yang sabar. Yang ketiga, ibu-ibu ada yang bekerja? Ada. Seneng gak, Bu, bekerja di tempat yang gajinya unlimited? Gajian, siap, mau ambil gaji itu ambil di gudang, emasnya sak gudang itu terserah, mau bawa berapapun sak kuatmu. Atau kemudian dicodorin cek, ini ceknya untuk gajimu. Lu kok panjang banget ini, nggak putus-putus. Iya, wong kamu terserah mau ngisi berapa di cek itu dan panjangnya tidak terbatas. Oh ya wis, tak isi angka 9 semua, 9. Semuanya biar optimal gitu ya. Karena angka paling besar 9 itu banyak. Senang nggak, Bu, bekerja di tempat yang gajinya unlimited? Maka berbahagialah orang yang sabar, karena Allah mengatakan tentang orang yang sabar, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu ajarnya itu balasannya, ajarnya itu upahnya, gajinya itu disempurnakan, yuwaffa bighairi hisab, tanpa batas. Amal yang disebut Allah pahalanya tanpa batas itu adalah sabar. Maka sabar itu karena pahalanya tidak ada batasnya, sabar itu juga tidak ada batasnya. Tapi boleh dipilih bentuknya. Sabar itu tidak ada batasnya, tapi boleh dipilih bentuknya. Saya tahun 2004 tanggal 20 Juli ngelamar calon istri. Nah, jawaban calon mertua waktu itu adalah lamaran diterima, tapi mohon nunggu 2 atau 3 tahun lagi.
supaya sama-sama selesai kuliahnya dulu. Nah, waktu itu karena saya sedang minan niqatin, termasuk orang-orang yang nekat gitu ya, saya katakan, Pak, sabar itu ada pilihan-pilihannya. Saya bisa milih sabar dengan nunggu 2 atau 3 tahun putri Bapak itu, tapi itu kayaknya lebih berat daripada sabar dalam lain. Apa itu sabar dalam bentuk yang lain? Nak, saya tak pamit sekarang, tak cari yang lain, Pak. Mau ngawur nih gitu kan. Enggak lah, bercanda Pak. Yang penting kalau memang saya ini urusannya segera menikah. Hukum nikah untuk saya itu sudah deket-deket wajib, Pak. Sudah berpenghasilan, godaan di mana-mana gitu ya. Saya takut jatuh ke maksiat ya, Pak. Ya kalau diizinkan, saya melamar putri Bapak. Kalau enggak, mohon doa restu. Siapa tahu memang jodoh saya yang tertulis di Lauhil Mahfud namanya bukan Dwi Indah Ratnawati binti Haji Muhammad Samidi. Terus dipikir, memangnya kapan maunya? Oh, dari Jogja ke sini tersesat-sesat karena petanya peta buta, Pak. Itu saya sudah menghafalkan lafadz ijab qabul bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Sekarang saya siap. Loh, ya jangan sekarang, kan perlu persiapan. Akhirnya disepakati sebulan kemudian. Bulan kemudian nikah. Karena apa? Sabar itu ada bentuknya yang bisa dipilih. Nunggu 2 atau 3 tahun itu juga namanya sabar. Tapi kayaknya saya nggak kuat. Godaannya sudah definitif, cantik sih. Nanti kalau ada apa-apa yang diinginkan, bagaimana? Terjadi hal-hal yang diinginkan, bagaimana? Bukan tidak diinginkan, diinginkan. Oh, memang pengen gitu kan. Nah, makanya lebih baik Pak tak cari yang lain kalau memang bukan di sini. Saya juga takut Pak dapat godaan sisi lain. Loh, godaan sisi lain itu gimana? Sudah ngelamar putri Bapak disuruh nunggu 2 atau 3 tahun, ternyata nanti saya ketemu yang lebih baik. Kan itu godaan lain Pak. Saya jadi nyesel sudah ngelamar. Oh iya, enek-enek ae sampean gitu. Ya alhamdulillahirabbil alamin, itu satu kebaikan yang kemudian bisa diikhtiarkan. Jadi sabar itu wa innamat yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pahalanya digenapkan, diutuhkan, disempurnakan tanpa batas. Yang keempat, ibu-ibu, kenapa sabar itu kabar gembira? Karena coba bayangkan kalau ibu-ibu itu sukses melakukan sesuatu, ternyata ada yang merayakan, dibikinkan pesta penyambutan, pesta untuk merayakan keberhasilan kita. Seneng nggak ada teman-teman yang merayakan keberhasilan kita gitu, dibikinkan pesta, kita nggak usah bayar, dia yang bikin pestanya. Inilah yang akan terjadi pada orang-orang yang sabar. Ketika masuk surga, maka malaikat akan menyambut dengan gegap gempita. Kalimat para malaikat itu adalah salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kalian disebabkan karena kalian telah bersabar. Hore, hore, hore. Malaikat yang menyambut. Jadi yang namanya sabar itu kabar gembira karena dicintai Allah, didampingi terus sama Allah, pahalanya tanpa batas, disambut para malaikat. Dan konon amal yang paling dikagumi malaikat itu amal sabar. Kalau amal yang lain malaikat nggak gumun. Rukuk lama, malaikat ada yang sejak diciptakan sampai akhir zaman tugasnya rukuk terus. Sujud, malaikat sejak diciptakan sampai akhir zaman sujud terus juga ada, dan macam-macam yang lain. Tapi sabar itu keren. Manusia itu dari proses penciptaan sampai kemudian menjadi manusia yang menghamba kepada Allah harus banyak sabarnya. Apa itu? Sabar di dalam kandungan sempit, gelap. Ketika keluar juga perlu kesabaran, sabar ibunya, sabar anaknya, gitu ya. Robek, berdarah-darah, bertaruh nyawa. Habis itu tumbuh dewasa, pipis, BAB, haus, lapar, cuma bisa nangis. Sabar bayi itu, ibunya itu kadang-kadang keliru, nangis dikira haus, dikasih-kasih dadanya begitu, padahal ternyata pipis gitu ya. Mama gitu, nggak bisa bilang mau, cuma bisa nangis gitu ya, tapi kok nggak meneng-meneng. Sabar bisa tengkurap, sabar bisa berangkang, sabar bisa. Masya Allah, hidupnya manusia itu terlalu banyak membutuhkan kesabaran.
terlalu banyak membutuhkan kesabaran, sehingga malaikat-malaikat takjub, sehingga bidadari-bidadari takjub, Bu. Makanya ibu-ibu dibandingkan bidadari itu beda jauh. Hebat mana ibu-ibu sama bidadari? GR. Syarat dan ketentuan berlaku, Bu. Term and conditions applied, gitu ya. Karena di situ yang disebut lebih utama dari bidadari wanita salehah. Lebih utama mana bidadari sama wanita salehah? Lebih utama bidadari. Seperti kata Nabi, keutamaan sesuatu yang tampak dengan bayang-bayangnya, sesuatu yang wujud dengan yang tidak tampak. Itu keutamaannya. Wanita salehah yang paling cantik, wanita salehah di akhirat nanti akan menjadi yang paling cantik 70.000 kali lipat lebih cantik dari bidadari yang paling cantik. Insyaallah. Dan ibu-ibu itu tinggalnya di istana, insyaallah kalau salihah. Bidadari tinggalnya di kemah, gitu ya. Khur maqsuratun fil khiyam. Kemahnya ya nggak kayak kemah pramuka, tapi beda. Kemah surga lebih indah daripada istana terbaik di muka bumi. Indah sekali. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sabar. Bahkan sabar itu keutamaannya ditambahi. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu atas mereka ada salawatnya Allah. Salawatnya Allah itu segala limpahan kebaikan dari Allah. Wa rahmah, dan juga kasih sayangnya Allah. Dikasih dan disayang sekaligus sama Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang yang sabar itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingannya Allah, selalu mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, lawang 2 saja sudah baik ya Allah, kok ya diparingi 3. Alhamdulillah. Keutamaannya sabar itu. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syiarnya orang mukmin itu qul, katakan hai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami musibah-musibah apapun kecuali yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dulu saya nggak ngerti bahasa Arab, ngira ayat ini bicara tentang tidak akan menimpa kami kecuali musibah yang sudah Allah tetapkan bagi kami. Ternyata kalau begitu harusnya ayatnya la yusibana illa ma kataballahu alaina, atas kami. Itu kalau membicarakan musibah itu pakai alaina, atas kami. Tapi ayat ini illa ma kataballahu lana, pakai huruf lam. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah tetapkan untuk kami. Jadi artinya, terjemahnya, tafsirnya yang lebih tepat, tidak akan menimpa kami musibah apapun kecuali musibah yang sudah Allah tetapkan, ganti lebih baiknya, pahalanya yang sempurna untuk kami. Syiarnya orang beriman itu bukan cuma meyakini bahwa musibah itu yang menimpa kita ya memang yang untuk jatah kita, tapi orang beriman itu meyakini bahwa musibah yang menimpa kita itu pasti pahalanya memang sudah disediakan untuk kita. Masya Allah. Nah, apa jenis-jenis sabar? 1, sabar di dalam ketaatan, sabar beribadah, maksudnya sabar dalam ketaatan ini supaya kita itu sabar. Ya Allah, taat itu kadang-kadang berat, sholat itu kadang-kadang beban, puasa itu kadang-kadang bikin lapar. Ya memang bikin lapar itu ya. Sedekah itu kadang-kadang kayaknya kok bikin dompet jadi tipis, itu ya. Macam-macam. Ini perlu kesabaran di dalam ketaatan. Sabar jenis pertama. Sabar yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Karena maksiat itu kadang-kadang tampak indah, tampak cantik, tampak menarik, gitu ya. Godaan-godaan itu tampak dihias sedemikian rupa oleh setan sehingga tampak begitu indahnya. Neraka itu dihiasi oleh berbagai macam perkara-perkara yang indah di dunia. Kayaknya semua yang dosa-dosa itu kalau dibayang-bayangkan kok ada indahnya. Inilah yang menghajatkan kesabaran kita di dalam menghindari musibah. Sabar ketiga adalah sabar menghadapi musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar keempat adalah sabar untuk terus bersama orang-orang benar. Kenapa penting yang keempat ini? Sabar bersama orang yang benar.
Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu hai Muhammad untuk terus bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan petang hanya mengharapkan ridhonya, tidak mengharapkan yang lain. Karena sabar bersama orang benar itu penting, sebab orang benar kadang lebih nyebelin daripada orang tidak benar. Kalau orang tidak benar, kita mau berbuat jelek, mau berbuat maksiat, mengikuti hawa nafsu, senang-senang, having fun, pokoknya hidup itu cuma senang-senang, terus dia mendukung kita. Tapi kalau orang benar, itu resek, suka mencampuri urusan kita, suka ngasih nasihat tanpa diminta. Maka kita ini diperintahkan sabar juga bersama orang-orang yang benar. Karena orang-orang benar itu kadang-kadang jengkelin, tapi jengkelinya demi kebaikan kita. Dia mengingatkan kalau kita salah, kalau kita alpa, kalau kita lalai. Dia meluruskan kalau kita bengkok. Dia kemudian membetulkan kalau kita keliru. Ini orang benar. Ya, kalau kita punya sahabat, teman itu sukanya kasih nasihat di jalan yang benar, itu ya disabar-sabarkan dulu. Mau nasihat itu permata. Cara ngasih orang nasihat kepada kita itu macam-macam. Ada permata itu digenggam tangan kita sambil salaman, terima ya Jeng, mudah-mudahan manfaat gitu ya. Ada juga permata itu yang kemudian tiba-tiba dianjari kita diselipkan ke saku, terima ya Jeng, mudah-mudahan manfaat. Itu nasihat kayak begitu enak nerimanya. Tapi kadang-kadang ada nasihat itu dilakukan, diberikan dengan cara dilempar ke muka kita, blok gitu. Tapi nggak apa-apa, wong permata, ambil permatanya yang penting. Salah sendiri permata kok dilempar gitu ya. Buat kita, hak kita dapat permata. Ada yang diguaplokkan ke wajah, gitu kan. Tapi permata, ambil permatanya gitu ya. Ini adalah kebaikan. Makanya sabar untuk bersama orang-orang benar, karena orang benar ini membawa kita ke kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Mungkin bahkan kita diselamatkan kelak di akhirat, karena teman-teman kita yang benar ini cari-cari kita di surga. Kok teman kita yang satu itu belum ada ya? Oh, masih tertahan apa ya? Ya Allah, kami nggak mau masuk surga kalau nggak bersama teman kami yang satu itu. Wong pengajiannya bareng kami, sholat jamaahnya bareng kami, apa-apa bareng kami. Kok ini di surga kok tidak dikumpulin sama kami? Kumpulin ya Allah. Oh ya, diambilkan. Sudah agak gosong-gosong dikit itu. Alhamdulillah gitu. Loh, kamu kok bisa ke sana? Oh, aku tuh bener nek cuma nek sama kalian, nek nggak sama kalian itu yo seneng nyicip-nyicip ya nggak bener gitu. Misalnya gitu ya. Tapi ini ada syafaatnya orang-orang bener yang menjadi sahabat kita. Bersamalah orang-orang yang bener. Jadi sabar ada 4, sabar taat, sabar anti maksiat, sabar menghadapi musibah sama orang benar. Oke, sabar selesai pembahasannya. Oke, terakhir adalah tentang istighfar. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman yajudu fi kitabihi istighfaran katsira. Sangat berbahagia orang yang kelak di akhirat menemukan di dalam kitab catatan amalnya ada istighfar kok banyak. Ada istighfar banyak, karena istighfar itu amal yang sangat besar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, Al-Quran ini sudah menunjukkan kepada kalian penyakit kalian dan obatnya. Penyakit kalian itu dosa-dosa, obatnya itu istighfar. Jadi dosa-dosa kita ini seperti luka, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang itu kalau banyak banget lukanya, dikhawatirkan mati karena lukanya. Maka luka itu harus disembuhkan segera ketika terluka, yaitu dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Inilah istighfar, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu itu sangat penting beristighfar kalau merasa berdosa. Tapi lebih-lebih banget pentingnya beristighfar kalau merasa tidak berdosa. Jadi kalau merasa berdosa istighfar, Bu. Kalau merasa tidak berdosa, harus dilipat-lipat kalikan itu istighfarnya. Merasa tidak berdosa itu mencurigakan sekali. Hampir tidak mungkin seseorang itu tidak berdosa. Jadi kalau dia merasa tidak berdosa, dia tertipu double. Berdosa tapi kok merasa tidak berdosa. Maka dalam hal ini coba ibu-ibu kalau selesai sholat, zikir pertama yang dibaca apa? Padahal habis sholat.
Habis sholat saja dituntunkan, habis itu istighfar, apalagi habis maksiat. Loh, habis sholat saja diistighfari loh. Habis sholat saja diistighfari, apalagi habis maksiat. Masya Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Istighfar ini pentingnya luar biasa. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kalian tidak mampu bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal ketaatannya, wah saya saingan sama ahli ibadah yang itu nggak kuat ya. Ahli ibadah yang itu tuh sholatnya qiyamul lail dari ba'da maghrib, ba'da isya sampai subuh. Tiap hari puasa Dawud terus. Oh saya itu nggak bisa kayak beliau. Sedekah tiap hari itu $1.000 misalnya. Dan lain sebagainya. Oh, terus apa yang harus saya lakukan kalau tidak mampu bersaing dengan orang soleh dalam ibadahnya? Bersainglah dengan orang-orang berdosa dalam istighfarnya. Banyak-banyakan istighfar dengan para pendosa. Bro, sudah istighfar berapa kali? Ayo kita banyak-banyakan. Soalnya kita ini sama-sama pendosa. Gitu ya. Makanya berlomba-lomba dengan para pendosa untuk beristighfar. Sebab kadang-kadang ada orang yang saking banyaknya beristighfar lupa berdosa. Itu nikmat sekali. Oh, istighfar terus sampai lupa berdosa. Nggak sempat bermaksiat karena istighfar terus. Ada orang yang saking sibuknya bermaksiat lupa beristighfar. Naudzubillahi min dzalik. Jadi lebih baik kita ini sibuk istighfar sampai lupa maksiat gitu ya, daripada sebaliknya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini fadilahnya luar biasa besar. Nabi Nuh saja mengatakan kepada kaumnya dalam surah Nuh, faqul istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, ya Allah, beristighfarlah kalian, sesungguhnya Allah Rabb kalian itu Maha Pengampun. Yursilis sama'u alaikum midrara. Kalau kalian itu mau bersyukur, maka awan-awan akan diarakkan ke negeri kalian menjadi sumber kesuburan, kemakmuran, kekayaan bagi kalian. Wa yumditkum, dan akan dilipat gandakan oleh Allah harta kalian, anak kalian. Loh, ini kok lucu. Istighfar itu kan merasa berdosa kepada Allah. Kok ganjaran dari istighfar di dunia bisa bertambah kemakmuran, keluhuran, kekayaan semacam ini? Karena kata Nabi SAW, tidak ada yang menyumbat datangnya karunia bagi hamba kecuali dosa-dosanya. Jadi sebenarnya ada banyak jatah Allah. Rezeki dari Allah akan turun kepada kita. Mungkin dia terhalang oleh dosa-dosa kita, maka penghalangnya perlu dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan banyak beristighfar kepada Allah. Jadi inilah rahasia istighfar. Dia itu membuka pintu-pintu karunia Allah dari sumbatan berupa dosa-dosa kita. Ini tentang istighfar. Satu hari ada Imam Hasan Al-Basri di kota Basrah buka konsultasi. Karena beliau memang setelah sholat Jumat biasanya didatangi orang untuk berkonsultasi berbagai masalah, termasuk masalah-masalah keseharian, dan minta didoakan supaya ditolong Allah. Ada orang pertama datang, ya Imam, saya sudah lama tidak punya anak. Pernikahan kami sudah berumur sekian. Apa nasihat dan amalan yang bisa saya lakukan supaya saya dikaruniai putra oleh Allah? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Ada orang datang, saya ini sakit sudah lama menaun kok nggak sembuh-sembuh ya Imam. Apa yang harus saya lakukan, amal apa untuk menyembuhkannya, menjadi wasilah kesembuhannya? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Datang orang ketiga, wahai Imam, saya punya utang banyak sekali, nggak kuat bayar. Tolong saya Imam, amalannya apa supaya kuat bayar utang? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Datang lagi, wahai Imam, saya lagi ada masalah sama istri saya, kami cekcok sampai hampir cerai. Ya Imam, amalannya apa supaya kami rukun kembali? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Ada orang datang lagi, ya Imam, saya jatuh bangkrut ya Imam. Kemarin saya masih seorang pedagang kaya, tapi sekarang saya tidak punya apa-apa. Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Ada orang datang, wahai Imam, saya ini karirnya diambang kehancuran. Saya sudah jadi seorang prajurit tinggi, tetapi kemudian saya dianggap melakukan pelanggaran, lalu saya dikeluarkan
dan saya dipecat dari jabatan tersebut. Apa yang menyesatkan ya Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Ada orang datang lagi mengatakan, aduh ya Imam, anak saya kok nakal-nakal, beling-beling, susah dibilangin. Apa yang harus saya lakukan ya Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Semua kesulitan yang diadukan pada Imam Hasan Al-Basri pada saat itu dijawab, perbanyak istighfar. Karena istighfar ini selain membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan penyumbat yang mungkin ada antara Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita. Jadi mari perbanyak istighfar. Ya Imam, saya lagi ada masalah sama tetangga, apa yang harus saya lakukan sekarang? Perbanyak istighfar. Ya Allah, semua kesulitan itu salah satu pintu jalan keluarnya adalah istighfar. Nyuwun ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasianya istighfar. Maka istighfar ini menghapus semua dosa-dosa selain dosa besar. Maka istighfar ini menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda terbuka bagi kita, insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, yang kami cukupkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.